Soal selanjutnya yaitu apa yang membedakan server dan klien. Sebutkan 10. Yang pertama yaitu menurut fungsi utama. Server berfungsi sebagai penyedia layanan atau sumber daya. Ia menerima permintaan dari klien dan memberikan respon sesuai permintaan tersebut. Sedangkan klien berfungsi sebagai peminta layanan utama atau sumber daya. Ia mengirimkan permintaan ke server dan menerima respon dari server. Yang kedua, perangkat keras. Server umumnya memiliki spesifikasi yang lebih tinggi, seperti prosesor, RAM, penyimpanan, untuk menangani beban kerja yang lebih besar. Sedangkan klien, yaitu spesifikasinya bisa bervariasi dari perangkat mobile hingga komputer desktop, tergantung pada kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu sistem operasi. Server sering menggunakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk server, seperti Linux, Windows Server, atau Unix. Sedangkan klien bisa menggunakan berbagai jenis sistem operasi, termasuk Windows, Mac OS, Linux, atau bahkan sistem operasi mobile seperti iOS atau Android. Yang keempat, aplikasi. Server menjalankan aplikasi server seperti web server, database server, email server, dan aplikasi lainnya yang menyediakan layanan. Sedangkan klien menjalankan aplikasi klien seperti web browser, aplikasi email, atau aplikasi lainnya yang digunakan untuk mengakses layanan server. Yang keempat yaitu konektivitas. Server terhubung ke jaringan dan selalu aktif untuk melayani permintaan klien, sedangkan klien terhubung ke server ketika membutuhkan layanan. Yang kelima yaitu data. Server menyimpan data secara terpusat dan memberikan akses kepada klien yang berwenang, sedangkan klien menyimpan data secara lokal tetapi juga tidak mengakses data yang tersimpan di server. Yang keenam yaitu keamanan. Server memiliki lapisan keamanan yang lebih tinggi untuk melindungi data dan layanan dari ancaman eksternal, sedangkan klien tingkat keamanan bervariasi tergantung pada konfigurasi dan penggunaan. Yang ketujuh, manajemen. Server dibutuhkan manajemen yang lebih kompleks, termasuk pengaturan konfigurasi, pembaruan sistem, dan pemeliharaan keamanan. Sedangkan klien manajemen umum lebih sederhana, pengguna fokus pada penggunaan aplikasi. Yang kedelapan yaitu biaya. Server memiliki biaya operasional umumnya lebih tinggi karena membutuhkan perangkat keras yang lebih baik, software, lisensi, dan tenaga ahli untuk pengelolaan. Sedangkan klien, biaya operasional umumnya lebih rendah, terutama untuk perangkat klien yang sudah ada. Yang berikutnya, contoh server. Contoh server yaitu web server terdiri dari database server yaitu MySQL dan email server yaitu SendMail. Kalau klien web browser yaitu Chrome, Firefox, dan aplikasi email yaitu Outlook. Soal nomor 2 yaitu sebutkan urutan warna kabel LAN. Kabel LAN digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti komputer ke router atau switch. Urutan warna yang umum digunakan adalah kalau menggunakan standar T568B, paling umum digunakan warna putih, orange, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, terus coklat. Kalau standar T568A yaitu putih, hijau, putih, orange, biru, putih, biru, orange, putih, coklat, coklat. Soal nomor 3 yaitu sebutkan perintah untuk mengecek koneksi sebuah jaringan, yaitu ping. Perintah ini mengirimkan paket data ke alamat IP atau nama host tertentu dan mengukur waktu respon. Jika paket data terkirim dan diterima, koneksi dianggap baik. Contoh ping 8.8.8.8 untuk mengecek koneksi ke DNS Google. Yang keempat, sebutkan masing-masing jumlah port yang ada dalam switch. Jumlah port pada switch dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan konfigurasi switch. Switch dengan konfigurasi tetap biasanya memiliki 5, 8, 10, 16, 24, 28, 48, atau 52 port. Switch umumnya memiliki 24 sampai 48 port. Soal nomor 5 yaitu sebutkan fungsi dari modem, switch, access point, dan sebutkan masing-masing 10 merek.
Fungsi utama modem mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya, modulasi dan demodulasi. Proses mengubah sinyal untuk transmisi dan penerimaan data. Akses internet memberikan akses ke internet melalui berbagai koneksi seperti kabel atau fiber optik. 10 merek modem yaitu 1. TP-Link, Asus, Netgear, D-Link, Disco, Huawei, ZTE, Totolink, Tenda, Mikrotik. Nah, selanjutnya fungsi utama switch, mengubah perangkat, menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan, meneruskan data secara efisien ke perangkat tujuan, meningkatkan kinerja jaringan, mengurangi tabrakan data dan meningkatkan kecepatan jaringan. Nah, 10 merek switch yaitu Cisco, TP-Link, Netgear, D-Link, sama HP, Dell, Ubiquit, HPE Aruba, Meraki, dan Extreme Network. Selanjutnya fungsi utama akses point yaitu menyediakan koneksi WiFi, memberikan akses nirkabel ke internet, membentuk jaringan nirkabel, membuat jaringan lokal nirkabel, menguatkan sinyal WiFi, menguatkan jangkauan sinyal WiFi. 10 merek akses point yaitu TP-Link, Asus, Netgear, D-Link, Cisco, Ubiquit, Aruba, Meraki, Mikrotik, dan Linksys. Sekian dari saya, terima kasih.